Halo, selamat sore pemirsa. Selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Selain 3 informasi utama tadi, Aini Sore juga akan hadirkan informasi lain, diantaranya sejumlah daerah di Jawa Barat berpotensi mendapat relaksasi aturan PSBB. Bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Stefani Patricia. Kita awali Aini Sore dengan sejumlah berita pilihan tentang cara unik pengendara motor hadapi razia PSBB di Jakarta, serta puluhan narapidana Pondok Bambu yang terindikasi terinfeksi corona. Seorang pengendara sepeda motor rela tidak mengenakan baju saat berkendara demi menghindari razia pembatasan sosial berskala besar di Jalan Gunung Sahari, Jakarta. Pengendara ini menjadikan bajunya sebagai masker. Maskernya kemana? Aja di rumah. Ketinggalan atau mana? Ketinggalan, saya gantungin di pengambil. Kenapa nggak dipakai? Kan kalau keluar rumah itu kan harus pakai masker. Wajib. Ya. Sementara itu, pengendara sepeda motor lainnya mengenakan sapu tangan untuk menggantikan maskernya yang tertinggal di rumah. Karena ini mas, kelupaan aja mas. Selain razia masker, petugas juga membubarkan pangkalan ojek online dan pedagang kaki lima di depan pusat perbelanjaan Mangga 2 Square. Petugas kemudian mendata warga yang kedapatan melanggar aturan PSBB. Usai mengikuti rapid test, 24 narapidana di Rutan Pondok Bambu, Jakarta dinyatakan reaktif corona. 12 diantaranya dikarantina di Rumah Sakit Pengayoman setelah menjalani tes PCR. Sedangkan sisanya dikarantina di dalam rutan. Sementara itu, 2 petugas rutan menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Seorang wanita penumpang taksi online meninggal secara mendadak di dalam mobil taksi online di Surabaya, Jawa Timur. Petugas dengan alat pelindung diri lengkap langsung mengevakuasi korban menggunakan protokol COVID-19. Usai membawa jenazah ke rumah sakit, petugas juga menyemprotkan disinfektan ke seluruh sudut mobil. Menurut sopir taksi, saat di tengah perjalanan, korban tiba-tiba sesak nafas disertai batuk. Kemudian korban kejang-kejang dan meninggal dunia. Pos itu tak tanyain lagi, ini lewat frontit apa lewat Putrisari Besar itu tak jawab, yang penting sampai tujuan. Tiba-tiba sebelum lampu merah ini mau belok sini, aku dengar kayak batuk gitu. Oh, tak kirain mau muntah 2 kali. Habis itu langsung jatuh. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah pilot wanita Joyce Lane dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Jayapura, Papua. Jenazah pilot warga negara Amerika Serikat ini diautopsi untuk kepentingan penyelidikan. Perwakilan maskapai juga hadir di rumah sakit untuk keperluan identifikasi. Sebelumnya, pesawat Cessna pengangkut bantuan kemanusiaan jatuh di Jayapura, Papua setelah 2 menit lepas landas pagi tadi. Pesawat meledak di ketinggian, kemudian terjatuh di tengah Danau Sentani. 1 orang tewas akibat insiden ini, yakni Kapten Pilot Joyce Lane. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara siang tadi membubarkan penyaluran bantuan sosial tunai yang digelar kantor pos setempat. Pembubaran dilakukan karena pembagian ini tidak mematuhi protokol COVID-19. Selain tidak menjaga jarak, sejumlah warga yang hadir juga tidak memakai masker. Pembagian ini akhirnya dialihkan ke Anjungan Sri Mersing, Lapangan Merdeka, Kota Tebing Tinggi, dengan memperlakukan protokol COVID-19 dan direncanakan berlangsung selama 4 hari. Saya merasa prihatin bahwa kantor pos tidak mau
mengajak diskusi kita macam mana menjalankan daripada pembagian BST ini. Sehingga menumpuk masyarakat di situ yang bisa mengakibatkan yang pertama tidak terjaganya physical distancing. Yang kedua, belum lagi dibayar, masyarakatnya sudah kelelahan akibat Setiap penerima bantuan sosial akan menerima uang tunai sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan ke depan. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Eka Saswati. Saya atas nama Dirgantara. Atas nama Dani. Memohon maaf kepada seluruh warga Indonesia. Keempat muda-mudi ini meminta maaf setelah tertangkap polisi karena menjahili perawat, mengaku sesak nafas dan terinfeksi virus corona. Sabtu pekan lalu, salah satu dari mereka mengaku terindikasi virus corona saat datang ke RSUD Tenriawaru. Setelah diperiksa oleh perawat, ternyata ia berada di bawah pengaruh minuman keras. RSUD Tenriawaru Bone melaporkan perbuatan prank Anita Rahmasari dan ketiga temannya ke Mapolres Bone, Sulawesi Selatan. Akibat perbuatan 4 sekawan ini sempat terjadi kepanikan dan keresahan di kalangan petugas medis. Adanya ulah beberapa orang anak yang datang ke rumah sakit mengaku terkena COVID, tapi ternyata tidak. Entah tujuannya ngeprank ke temannya, ngeprank ke mana, kita tidak tahu. Yang jelas sudah menimbulkan keresahan. Keluarga dari salah satu pelaku meminta maaf dan mengharapkan ada jalan keluar yang bisa ditempuh di luar proses hukum. Kalaupun ada jalan untuk bisa tidak terproses secara hukum, artinya ada pembinaan, ya itulah harapan kami dari pihak keluarga. Keempatnya telah ditangkap di Mapolres Bone untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelum dibawa ke Mapolres Bone, mereka sempat ke posko induk Tim Satgas Percepatan dan Pencegahan COVID-19 Kabupaten Bone untuk meminta maaf. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Rangkaian berita pilihan dan penertiban PSBB di sejumlah wilayah, kita beralih ke informasi penanganan corona. Pembatasan sosial berskala besar di Surabaya Raya memasuki tahap kedua hari ini, para pelanggar akan ditindak tegas. Sementara di Jawa Barat akan ada relaksasi PSBB karena menurunnya kasus corona. Sepekan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di Jawa Barat masih terdapat sejumlah pelanggaran. Namun pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan secara keseluruhan penerapan PSBB berjalan efektif. Jumlah pasien corona yang dirawat di rumah sakit serta yang meninggal telah turun, sedangkan jumlah pasien sembuh meningkat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan ada peluang untuk relaksasi PSBB di sejumlah daerah. Dari hasil PSBB provinsi itu yang perlu diwaspadai adalah 37% wilayah Jawa Barat. Jadi 63%-nya itu punya potensi untuk dilakukan relaksasi pasca PSBB karena data menunjukkan pergerakan tidak ada di 63% wilayah Jawa Barat. Maka 63% ini kemungkinan bisa kembali ke situasi yang lebih normal setelah kita lakukan evaluasi. Sementara di Jawa Timur, penerapan PSBB di Surabaya Raya memasuki tahap kedua. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan di tahap kedua ini pelanggar akan mendapat tindakan tegas. Kita sudah koordinasikan dengan Pak Karoop Polda Jatim. Ini sudah firm, itu adalah penindakannya. Kalau memang ada pelanggaran atau ada evakuasi di jam malam, maka mereka bisa dikenakan sanksi 6 bulan tidak bisa memperpanjang SIM-nya dan 6 bulan tidak bisa mendapatkan SKCK. Selain sanksi tegas dalam penerapan PSBB tahap kedua di Surabaya Raya juga tidak diberlakukan lagi jam malam. Namun pengetatan wilayah berlaku selama 24 jam hingga 25 Mei mendatang.
Petugas gabungan akan berjaga dan memeriksa setiap warga yang melintas di perbatasan dan juga tempat-tempat umum yang berpotensi ada kerumunan massa. Tim Liputan iNews melaporkan.